Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, seiring berjalannya waktu, kecerdasan masa kita itu makin tercerahkan. Orang makin tahu siapa Yusuf Mansur dan bagaimana dia membangun jaringan atau sindikatnya. Mula-mula Yusuf Mansur itu naik ke tengah-tengah masyarakat itu melalui publikasi media massa. Di saat itu, apakah namanya majalah, surat kabar, dan media seperti televisi, itu berlomba-lomba menampilkan Yusuf Mansur. Dia pasang iklan gitu. Tapi kemudian, ya sejak beberapa tahun belakangan ini, bahkan sampai saat ini, media sudah tidak berminat kepada Yusuf Mansur, malah alergi. Media utama seperti Kompas gitu, kompas.com itu sudah tidak mau mempublikasikan Yusuf Mansur. Bahkan ketika kelompok masyarakat datang ke rumahnya, itu dipublikasikan oleh media secara luas. Bagaimana massa ingin menagih uangnya kepada Yusuf Mansur. Hancurnya sindikasi media Yusuf Mansur ini akibat ulahnya sendiri. Karena misalnya dia pasang iklan, nggak bayar gitu. Kemudian seperti televisi juga sudah tidak suka dengan menampilkan Yusuf Mansur. Gitu. Yang kedua, sindikasi berikutnya adalah para penulis. Ya, umumnya kan memang wartawan ya yang biasa menulis. Itu rata-rata dikecewakan oleh Yusuf Mansur. Kemudian, Yusuf Mansur itu baru sukses meraup uang dari satu kelompok, itu harus melalui sindikat. Dia nggak bisa sendiri. Misalnya nih, di jemaah masjid kota wisata Cibubur, yang sampai sekarang terus bersengketa di pengadilan, tiap hari jemaah itu melaknat Yusuf Mansur, mengutuk Yusuf Mansur dan keluarganya, itu melalui beberapa tahapan. Misalnya yang ikut berkontribusi bersama-sama Yusuf Mansur melakukan persekongkolan dan pengkhianatan kepada jemaahnya itu, ya misalnya dia ada punya perusahaan. Gitu. Ya kan, ada punya perusahaan. Yusuf Mansur sebagai bos pengkhianatnya. Nanti ada Baitul Mal wa Tamwil. Itu sebagai sarana penampung duit. Kemudian ada proposal bisnis. Dari situ nanti kasus penipuannya, penggarongan kepada kelompoknya itu dilakukan. Dan itu kemudian terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ini kita tidak mengada-ngada, itu fakta gitu. Dia ada persekongkolan jahat yang dipimpin oleh Yusuf Mansur. Nah, begitu terbukti di pengadilan, mereka ramai-ramai cuci tangan. Cuci tangan ini. Nah, jadi Yusuf Mansur itu baru bisa melakukan tindakan jahatnya, itu dia harus mempunyai sindikat. Ini seperti dalam cerita Al-Quran tuh, Fir'aun itu nggak bisa sendiri. Fir'aun disebut wa'aluh gitu kan, wa'aluh Fir'aun. Dan pengikutnya itu misalnya bala tentaranya, ada korunnya, ada hamannya gitu. Dia ada sindikasi namanya. Nah, Yusuf Mansur seperti itu. Kemudian dia ingin meraup uang dari TKW di Hong Kong gitu. Itu juga ada tim sindikasinya. Ini siapa nanti yang akan berpura-pura memberikan testimoni bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Ada nanti yang berpura-pura memberikan testimoni bahwa hidupnya sudah berubah dengan mengikuti saran Yusuf Mansur. Nanti ada lagi tim penulis cerita, pengarang bohong gitu. Nanti dielaborasi melahirkan sebuah ornamen pengkhianatan bagaimana meraup uang
tenaga kerja wanita yang umumnya dipacu emosinya sehingga mereka sudah nggak sadar, terhipnotis. Jadilah kerajaan Yusuf Mansur berdiri di atas jerih payah tenaga kerja yang ada di Hong Kong. Kemudian dia pergi lagi ke Malaysia misalnya. Di Malaysia juga begitu. Dia ada tim sindikasi, tim kejahatan lah, atau tim pengkhianatan gitu. Komandannya ya Yusuf Mansur. Nah, kemudian dia pergi misalnya nih, kemana sih sekarang? Orang mulai mencermati kemana ini bos sindikasi ini nih. Yang berbaju nanti bajunya ustadz, bahasanya bahasa Islam gitu. Tapi tujuannya adalah bagaimana meraup uang. Tidak ada lebih dari itu. Bagaimana meraup uang. Nah, tapi kemudian berjalannya waktu, kasus demi kasusnya terus terbuka. Gitu. Maka Yusuf Mansur itu sekarang ibarat kerajaan dakwah sedekahnya itu mulai digerogoti dan diserang dari mana-mana. Mulai diserang. Maka satu dua prajuritnya mulai melarikan diri. Tim penulis cerita bohongnya kabur. Ada yang mau membela dia juga kabur gitu. Jadi sekarang ya hampir dikatakan yang muncul itu mungkin penulis-penulis baru. Tapi pengembangan sosial di lingkungan kita berkembang pesat gitu. Jadi Yusuf Mansur tidak bisa lagi mengelaborasi suasana seperti dia muncul di awal tahun 2000-an. Nggak bisa lagi. Karena itu sekarang kita hanya bisa melihat siapa tim-tim di Yusuf Mansur ini, yang tim-tim kejahatan yang ada di sekitarnya. Ya, kalau tadi media sudah mengundurkan diri, tim penulis mengundurkan diri, dia mau pergi-pergi, sekarang orang nggak percaya. Maka dia mencoba membangun image, membawa Ustadz Timur Tengah lah, Habib apa Syekh gitu. Tapi ternyata itu tidak disambut dengan sambutan seperti yang diharapkannya. Syekh di Dubai misalnya, orang nggak takut sama Syekh Dubai itu, nggak takut. Hatta Syekh di Masjidil Haram datang kemari gitu. Kalau ngomongannya nggak benar, bangsa Indonesia akan menolaknya. Karena itu di tengah langkahnya yang sempoyongan dan terhuyung-huyung sekarang ini, tuntutan demi tuntutan terus dihalamatkan kepada Yusuf Mansur. Di cerita-ceritanya melambung tinggi itu tidak bisa dibuktikan. Dia mengajak misalnya cerita sukses dengan sedekah. Orang akan melihat itu hanya sukses buat dia. Dia mungkin tim-timnya dapat dikit-dikit lah. Tapi kemudian tim melihat ini nggak benar ini gitu. Karena itu di sekitar Yusuf Mansur elemen-elemennya, kalau ibarat putaran ini, elemen-elemen itu mulai terplanting. Misalnya ustadz-ustadz selama ini masih mau membela dia, sekarang nggak mau lagi. Malah diidentikan Yusuf Mansur, orang lari gitu. Lalu kemana Yusuf Mansur sekarang ini? Ya, sekarang dia sedang mengatur strategi. Ini masuk di mana nih? Karena orang ini pintar ini. Karena setiap isu yang terjadi di dunia Islam, di tengah umat Islam, itu akan dia manfaatkan untuk mengumpulkan uang. Apakah itu nanti yang terjadi di dalam negeri kita, di internal umat Islam di Indonesia, pasti Yusuf Mansur akan mencoba memanfaatkannya. Ada isu di dunia Islam yang lain gitu. Isu Palestina nampaknya dia agak berat dia sekarang ini. Karena isu Palestina itu isunya sudah lama dan itu sangat syarat dengan berbagai persoalan politik. Jadi Yusuf Mansur tidak leluasa lagi dia menjual isu. Jadi sekarang ini kalau kita ibaratkan ini, itu sindikasi Yusuf Mansur itu sudah rubuh. Maka sekarang mungkin sumber ekonomi yang ditunggu-tunggu Yusuf Mansur itu mungkin dari usaha-usaha realnya gitu. Karena selama ini uang sedekah, uang-uang investasi sangat banyak dia kumpulkan. Dan uang-uang lain yang tidak terdeteksi gitu. Maka itu sekarang dia mencoba membangun usaha-usaha real.
Tapi Yusuf Mansur pasti tidak akan puas. Karena usaha real itu pasti pakai hitungan. Dia mau meraup sedekah itu tidak pakai hitungan. Maka cerita-cerita bohongnya disorot orang di mana-mana gitu. Tidak ada yang terbukti. Cerita-cerita bohong itu pasti akan terbuka. Mau cerita apa dia sekarang ini? Karena cerita Yusuf Mansur itu hampir dapat dipastikan berdasarkan atau basicnya itulah bohong gitu. Maka bohong yang dielaborasi dan kebohongan ya hasilnya tetap saja sebuah kebohongan. Itulah sekarang sindikat Yusuf Mansur atau sindikat Jamaah Nur Khatib Mansur itu rubuh. Nah, siapa sekarang yang mencoba mengidentikan diri dengan Yusuf Mansur akan ditolak oleh alam gitu, atau ditolak oleh masyarakat. Jadi nggak ada yang berani sekarang ini. Karena itu dapat kita lihat siapa yang masih berani mengundang Yusuf Mansur dapat kita identikan. Nah, ini ada kemungkinan ini bagian konspirasi yang sedang dia rancang. Karena itu kita mesti hati-hati dan waspada siapa saja yang masih berhubungan dengan Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.